la parte kali. Maybe it's because the lava is more effective in the morning. That's why the story of the past is useful for your kids. Gimana ulangnya dia bisa open their mouth to my heart? Matilda tahu di Indonesia kalau di hutan-hutan gitu dia banyak ular besar yang bisa makan kerbau, bisa makan sapi. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? The lesson that you can take. Halo teman-teman, kembali lagi bareng kami. Ini kita lagi dalam mobil teman-teman, tapi cuma berdua. Karena Matilde ada di mobilnya kakak ipar, sudah berangkat duluan. Kita mau ke pantai hari ini dan insya Allah kita akan makan siang di pantai karena cuaca bagus. Terus Matilde pengen main di pantai, katanya Matilde dia badannya kan sudah mulai Matilde badannya sudah mulai kembali cerah lagi kan. Kemarin pas summer dia benar-benar yang gelap sekali. Dan katanya mumpung panas dia katanya mau mencoklatkan badannya lagi. Dia bilang suka kalau badannya warna coklat. Jadi dia udah berangkat dari tadi sama tantenya sama omnya. Terus ini karena tadi saya sama Nacho ada kerjaan, kita menyelesaikan kerjaan dulu. Sudah selesai dan sekarang kita akan nyusul ke pantai. La carne como aquella vez que fuimos con ella. Ya no es el argentino. Hace 2 años meterlo. Vale, pues nada, ya vamos para allá. Venga, Vale, hasta ahora. hasta luego. Kalau sudah musim-musim gini, ini banyak banget karavan dari daerah orang-orang dari Eropa Utara yang pada pakai karavan ke sini. Karena cuaca di sini masih bagus. Oke, kita parkir di sini di depan tempat main golf di Castellon. Muy calor situ no cerrar este. ¿Este botón? Oke, kita udah sampai. Kita nggak parkir di tepi-tepi pantai karena penuh sama orang, kata kakak ipar saya. Jadi kita parkir di depan tempat main golf. Ini Matilde akan kursus golf di sini teman-teman segera karena udah bolak-balik nanya pengen main golf. Kita daftarin Matilde di sini. Kita masuk ke restoran tempat golf ini. Kita mau tanya menu dan juga kalau misalnya ada meja kosong mungkin kita bakal makan di sini. Oke, kita sudah lihat menunya. Nanti kita tawarin kakak ipar mau makan di sini atau milih makan di pinggir pantai. Wow. Itu kepanasan teman-teman. Nggak pakai sendal, pasirnya kena matahari kan panas. Kebakar katanya. Tiene una sombrilla. Oktober kayak nggak mungkin banget orang-orang masih di pantai. Kita lagi cari Matilde nih teman-teman. Apa? Lihat. Kacamata teman-teman. Itu anak-anak. ¿Son de alta calidad? ¿Son de niño? Ray-Ban. Ray-Ban. Ray-Ban anak-anak. Kita cari Matilde yuk. That's good. Gimana dia? How is life? Aku ngetok. Pantai Mediterania. Esto si es en agosto, aquí no se puede estar del calor. Oh, Agustus. Y ahora que para la brisa. Cuman airnya di sini lebih hangat dibanding air di Cadiz teman-teman. Kalau di Cadiz kan campuran Atlantik sama Mediterania. Yang lautan Atlantik kita dekat dengan lautan yang deep, dalam banget lebih dari 1 kilometer ke dalam dan airnya nggak pernah kena sinar matahari. Kalau pas airnya keluar naik, pas airnya naik ke atas, dinginnya kayak dingin air sungai. Karena di sini hangat teman-teman airnya. Walau tidak sangat sampai pantai di Indonesia, tapi lumayan hangat. Paco. Inmaculada.
tía. ¿Verdad, Matilde? Qué lejos. ¿Así? Matilde, airnya dingin apa enggak airnya? Esta playa es ¿Eh? mejor que la de Sotosís, ¿eh? Esta no. Ah, Ese. Sudah ketemu sama Matilde, teman-teman. Sudah habis mandi, dia lagi berjemur sekarang. Anginnya lumayan kenceng, ada beberapa orang yang main water sport di sebelah sana. Ombaknya nggak terlalu kencang, cuman anginnya lumayan kencang. Lapar sekali, kita mau makan di golf club. Yuk. Matilde lapar karena habis berenang di laut. Anak-anak tuh kalau habis berenang, orang tua juga ding, kalau habis berenang, habis main di air pasti lapar. Oleh teman-teman, kita makan dulu ya di sini. Golf Club. This is not a restaurant. Ini loh restorannya di sini. We're going to watch golf. Kita makan siang di sini. Tuh kan nggak ada orang, jadi kita enak kalau makan siang di sini, you know. Relax. Aku mau arroz con huevos y tomate, itu aku suka. Oke. Dile mau makan nasi putih, telur ceplok sama saus tomat. Bagus. Hola. Soy 6. No, 5. No, 5. 4 dulces y la niña. ¿Dónde me pongo yo? A lo mejor tú quieres ahí. Selamat makan, Matilde. Y a ver, esto que es como si fuese un fiambre cabeza de lomo o algo así. Nunca he cogido un berrinche, me quiero quedar, ¿se puede poner medio? Teman-teman, ini saya lagi di toilet di golf club. Kita kan makan di sini tadi ya. Saya salah kostum. Saya masuk ke sini pakai baju pantai karena memang tadi kita dari pantai dan Matilde pakai baju pantai juga. Ini ruang gantinya. Ayo nak, yuk. Yuk sayangku. Dan Indra. Oke, sekarang kita akan ke pantai lagi karena barang-barang kita masih ada di pantai, teman-teman. Orang-orang pada main golf. Yuk, Papa sepertinya nunggu kita di depan. Adios, salego. Ya teman-teman, ada kurma. Sebelah sana tuh banyak banget kurmanya, kurma merah. Tapi ini nggak dipanen. Datil untuk hiasan, jadi kalau matang pun cuma dibiarin aja. Berjatuhan. Merah, tak tunjukin ke teman-teman. Nih, warnanya merah. Tak tunjukin satu ya. Satu. Up. Nih. Merah-merah. Teman-teman, habis makan siang kita kembali ke pantai dan akan menghabiskan sore di pantai. Seperti ini pemandangannya, di sebelah sana ada kapal barang, teman-teman. Mungkin barang saya ada di sana. Enggak ya teman-teman, karena saya nggak ada barang yang datang hari ini ke Castellón ataupun ke Valencia. Di sini portnya di sana, teman-teman. Tuh portnya di sebelah sana. Cuman biasanya kalau saya kirim barang-barang dari Indonesia, saya pakainya port di Valencia, port besar di Valencia, bukan port di Castellón. Oke teman-teman, sekarang kami akan bersantai-santai dulu di pantai sampai nanti sore. Mungkin nggak akan sampai sore banget, nggak sampai malam, karena kita akan ke Castellón. Tadi kita berangkat dari Montornès, karena Matilde ada PR sekolah dan besok dia masuk sekolah. Ini hari Senin ya teman-teman, dan kebetulan hari ini adalah hari libur nasional di Spanyol. Oke teman-teman, kami relax dulu,
me time, family time. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Ke Montornes dulu, habis itu kita ke Castellón ya. Bueno, me equivoco. Eso es lo que está antes. Parece. Mucha gente. La playa. The whole story. Coba cerita sama ibu. The whole story, so I have to read it again? Conclusionnya, rangkumannya. Coba cuman cerita, nggak semuanya. Ini tentang apa bukunya? Let's tell it in English. Bahasa Indonesia, kalau nggak tahu bisa bahasa Inggris, nanti ibu translate bahasa Indonesia apa. Oke? Coba gimana? itu burung hantu. Ya, the burung hantu. Ya. Owls are wise. That's what people say. Burung hantu itu bijaksana, itu kata orang-orang begitu. Wise itu bijaksana. Terus? Tapi ada burung hantu namanya Tweet dan dia nggak wise at all. Dia nggak bijaksana. Tapi dia nggak punya mata dan brothersnya dia nakal sekali. They tell him lies and they always end up bad. Oke. Dia nggak punya ibu dan kakak laki-lakinya dia nakal sekali. Iya. Terus? Karena dia nggak wise. Karena dia nggak bijaksana. Terus? He met some kind of mouse namanya Norma. Oke. Terus he was friends and then Norma berteman sama yang bijaksana apa yang nggak bijaksana? Dia nggak bijaksana. Dia Terus? nggak bisa. Terus dia pertanyaannya Norma. Kena apa Tweet bisa gitu dan kita nggak bisa. Terus Norma bilang, because you're not smart like him. Right. And it was cerita lagi. Kan hari ini bahasa Indonesia, lupa ya. Nah, tunggu ibu pikir apa ya cerita berbahayanya. Oh iya, cerita ibu apa cerita dari buku? Enggak, cerita ibu. Waktu ibu kecil. Ya. Oke, tunggu ibu pikir dulu. Oh iya, ibu punya cerita berbahaya waktu kecil. Di dekat rumahnya Mbak Putri itu ada sungai. Ya. Namanya Cekdam. Cekdam. Oke. Sungainya namanya apa? Cekdam. Cekdam. Dia nggak dekat sekali. Kalau jalan dari rumahnya Putri mungkin 10 menit apa 15 menit jalan dari rumahnya Mbak Putri. Dan air sungainya warnanya hitam. Oi, kenapa? Karena sungainya dia diam, dia seperti lake, seperti danau. Dia nggak ngalir gitu airnya, dia diam. Dia bikin warnanya hitam karena dia banyak lumutnya dan banyak pohon-pohon yang jatuh, yang sudah tua, pohonnya mati. Ya. Dan ambruk pohonnya, dan dia di sana ada daun yang sudah busuk di dalam air, ada kayu yang busuk di dalam air, jadinya warnanya hitam. Dan kalau kita mau mandi, kita mandi di sungai. Teman-temannya ibu mandi di sungai Cekdam itu. Tapi But it's so dirty, kenapa? iya, kotor sekali airnya. Tapi waktu kecil ibu nggak tahu kalau itu kotor. Ibu cuma senang, kan ibu dulu waktu kecil ibu wild sekali, seperti anak yang tinggal di hutan. Iya. Nggak penting apa itu kotor, apa itu bersih. Yang penting kita senang waktu masih kecil, ya kan? Dan Mbak Putri selalu bilang sama ibu, sama Pak Detejo, sama Bude Retno, nggak boleh main di Cekdam. Nama sungainya Cekdam ya. Nggak boleh pergi ke sana, nggak boleh mandi di Cekdam. Berbahaya, kata Mbak Putri. Tapi karena kita
semakin dilarang, kita semakin penasaran, semakin kurioso. Why we cannot go and our friend they can go, you know? Lihat teman-temannya semua pergi ke sana, tapi ibu, Bu Retno sama Pak Detejo nggak boleh sama Mbak Putri. Kalau ketahuan kita dipukul sama Mbak Putri gini. Sudah dibilangin jangan main ke sana gitu. With the slipper? Enggak, cuma pakai tanggung begini, cuma sedikit gitu, enggak sakit. Terus ibu sama Pak Dete sama Berno kalau mau pergi ke sungai itu diam-diam, kita diam-diam, kita pergi pelan-pelan dari rumah. Kalau siang di rumahnya Mbak Putri, kalau kita pulang sekolah habis makan siang, kita semuanya di tempat tidur dan Mbak Putri bawa buku satu gini dan Mbak Putri baca buku. Sampai semua anaknya tidur siesta, tidur siang, gitu. Terus kalau kita sudah bisa baca, kita semua tidur di tempat tidur. Hari ini yang baca Bu Retno baca buku. Terus besok siapa yang baca? Pak Detejo. Besok siapa lagi? Ibu. Terus gitu kalau siesta. Tapi biasanya Mbak Putri yang bobok, kita nggak bobok, sama seperti Matilde. Kalau ibu ajak bobok siesta, ibu yang bobok, Matilde nggak bobok. Ya gitu. Nah kalau Mbak Putri sudah bobok, kita pergi ke sungai itu, berenang kita di sungai itu sama teman-teman. Nanti kalau sudah sore kita pulang, Mbak Putri marah karena kalau kita mandi di sungai dan kita bawa kecing, ya kita mandi dia badannya nggak harum, tapi bawa kecing karena sungainya kok. Then why don't you mandi after? Ya tapi kan kita masuk ke rumah kan, kalau kita masuk rumah Mbak Putri tahu bawa kecing kita sebelum mandi. Kalian dari mana? Gitu. Terus Mbak Putri tanya gitu, terus kita bilang kita dari main di Cekdam. Kita kena marah, sudah dibilangin jangan main ke Cekdam, jangan main ke Cekdam gitu. Terus suatu hari kita tahu kenapa itu berbahaya ternyata. Kenapa? Karena Your friends died? enggak, karena ternyata di dalamnya ada ularnya. Ular besar yang bisa makan manusia. You survived? Wait, but how can they eat that child? Like, look, it's like there's. Karena how ularnya can besar. Gimana ularnya dia bisa open their mouth to my hand? Matilda tahu di Indonesia kalau di hutan-hutan gitu, dia banyak ular besar yang bisa makan kerbau, bisa makan sapi, semua sapi dimakan, bisa makan babi, bisa makan manusia. Matilda tahu? Itu kita nggak tahu. Dan ternyata di situ banyak ularnya di situ. Ada yang lihat ada ular besar dan Putri bilang kan, ibu sudah kasih tahu jangan main di sana, berbahaya. Itu airnya nggak jernih, airnya hitam. Kita nggak tahu apa di dalam itu karena airnya dia tenang sekali. Putri tahu kalau airnya yang tenang sekali itu berbahaya sekali. You know, berbahaya sekali. Kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat dalamnya apa karena sungainya warnanya hitam, warnanya hitam sekali. Dan sekarang kalau ibu ke sana, kalau ibu ke Cekdam, ibu takut sekarang. Ibu, ya ampun, kenapa dulu aku mau mandi di sini airnya hitam sekali. Sekarang ibu takut, tapi waktu ibu kecil ibu nggak takut. The fear is when you grow up. Iya. Dan di sana ada monyet, ada kan dia Cekdam terus, tapi di Cekdam itu dia ada pohon-pohon yang tinggi, so creepy. Di atasnya ada monyet-monyetnya, terus monyet-monyetnya suka nonton kalau kita mandi, gitu. Terus itu banyak ikannya di sana, ikannya besar-besar, segini-segini. Nggak ada sungai besar, sungainya cuma itu. Tapi sekarang kalau ibu berpikir dan ibu lihat Cekdam, ibu takut dan ibu bilang, kenapa aku berani sekali waktu kecil? Ini berbahaya sekali. Dan sekarang ibu sudah jadi ibu ya kan? Ibu sudah punya anak ya kan? Ya. Kalau Matilda mandi di sana, ibu marah juga. That's why the story of the past is useful for your kids. Kalau sekarang Matilda yang mandi di sana, ibu marah sekali, lebih marah dari Mbak Putri. Ibu jawab telinganya Matilda gini, sudah ibu bilang jangan mandi di sana, berbahaya. Gitu. Creepy sekali ya, sungainya hitam sekali warnanya. I want to see Cekdam one day. Iya, nanti kita ke Cekdam, nanti Matilda bisa lihat Cekdam.
Ikannya besar-besar sekali ikannya di sana. Itu cerita ibu hari ini, besok cerita lagi yang lain, oke? Oke. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? The lesson that you can take. Listen to Iya. your mother. Iya, itu lessonnya, listen to your mother because your mother know what is the best for. Kadang-kadang tak pikir, kenapa nggak boleh? Kenapa teman-temanku boleh? Kenapa ibuku gitu? Kenapa ibuku What did she gitu? answer? What did she answer? The answer is, Mbak Putri punya feeling kalau itu sungainya tidak safe untuk anak-anak. Dan Mbak Putri betul. Atau misalnya ibu tenggelam di sana nggak ada yang nolong. Kan kalau Matilde berenang di laut atau berenang di kolam renang harus ada orang tuanya ya kan? Harus ada yang lihat kan? Harus ada orang besar yang lihat ya kan? Itu nggak ada, semuanya anak-anak. Bayangin kalau anak-anaknya tenggelam, nggak ada yang tolong. Semuanya anak kecil. How old? Well, ibu waktu itu 7 tahun, Pak Detejo 9 tahun, Bu Derno 11 tahun. Masih kecil-kecil semuanya. Kalau tenggelam, siapa yang tolong? Dan ibu nggak bisa berenang ya waktu kecil itu. Ibu nggak bisa berenang. You could not swim, then why did you swim in there? Jadi di sana ada kayu yang sudah rusak, tidak di air. Kalau dia kayu yang itu kan dia ngapung di atas, floating, you know. Ini pegang kayunya begitu gini. Ibu ke sungai bagian yang dalam gitu. Imagine, bayangin kalau ibu pegangan kayunya lepas dan ibu tenggelam. Bye bye world, I'm going to heaven. Allah masih melindungi ibu. Ibu nggak bisa renang waktu itu. Sekarang kalau ibu pikir, kenapa aku dulu berani sekali? Too risky, beresiko sekali. So that's why you don't want to swim in the pool anymore? Ya ibu takut. But I'm not sexy that the water is no, it's not that deep and the Ibu water is trauma. black. Ibu trauma. Trauma. You have trauma. Why you never answered? But that wasn't the same answer when I asked you, hey bro, why don't you never swim? And then you answer, because I don't want to swim. I'm not that type of person of swimming. Sekarang Matilda sudah tahu ya kan? Yes, trauma. No, itu bukan itu. Ibu pernah tenggelam di apa namanya, belik namanya. You have drowned once? Iya, ibu pernah tenggelam. Jadi di dekat rumahnya Mbak Putri itu ada belik. Belik itu dia seperti kolam renang. Ada mata airnya kan, kalau ada air yang keluar dari dalam tanah tuh loh nak. Iya. Air yang keluar dari dalam tanah yang very 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 fresh. Itu terus sama Mbak Kakung dibikin lubang. Terus dia seperti jadi piscina naturales. You know? Dan itu untuk mandi. Dan kita bisa lihat sampai ke dalam. Karena dia airnya bersih sekali karena dia natural. Dan kalau pagi, Matilda tahu kenapa? Kalau pagi airnya hangat sekali. Matilda tahu kenapa? Kenapa? The sun hitting it? Enggak. Karena di tempatnya Mbak Putri itu kan ada gunung, dekat dengan gunung namanya Gunung Kerinci. Dia tinggi sekali, itu gunung tertinggi di Sumatera, Gunung Kerinci. Dia ada lavanya di dalamnya. You know? Dan semua air di daerah situ itu hangat, dan air yang dibeli itu kan dia dari dalam tanah, dalam sekali. Jadinya airnya kena panas dari dalam bumi. Jadinya hangat seperti dimasak airnya. Jadi kalau pagi airnya hangat. Ibu suka kalau pagi mandi di situ airnya hangat sekali. Just wee. Ya, dan suatu hari ibu sama Bu Deretno kita dibeli, kita cuci baju karena kita nggak punya mesin cuci, kita cuci baju gini manual, you know? Dan banyak sekali bajunya. Dan ibu nggak tahu kenapa Bu Deretno nggak mau dibantu, karena ibu masih kecil, jadi ibu bantunya tunte, gitu. Ibu cuman bothering dan annoying Bu Deretno. Bu Deretno nggak mau diganggu. It's like you like you're doing the chores. You like you're doing the chores. Terus You like you're washing the clothes. You like. gini. Ibu Ibu cuman bothering Bu Deretno gitu. Bothering, nggak bersih tapi cuman mengganggu Bu Deretno. Terus akhirnya ibu pulang. Ibu disuruh pulang dan ibu habis mandi di Bele itu.
Ibu pulang, ibu ganti baju panjang, ibu masih ingat bajunya ibu lengan panjang gini, seperti Adidas yang ada 3 garisnya gitu, warnanya biru laut warnanya, training sama jaket itu, karena sudah sore dan dia kan ada belitnya gitu, terus di yang sebelah sini agak sedikit tanahnya agak sedikit di atas dan Moderno di bawah sini dan belitnya di sini. Terus ibu cuma lihat Moderno kerja karena ibu nggak bisa, karena ibu cuma mengganggu Moderno, ya kan. Terus ibu main-main tanah gitu seperti Matilda kalau udah ngisi di things, you know? Dan Matilda tahu kenapa? Ibu terpleset dan jatuh di belik. You fell in there? Iya. But this is it's supposed to be a pool. That is fine. Ya, dia cuman kecil tapi dalam sekali, kita nggak bisa berenang karena dalam. Dan ibu tenggelam, ibu nggak bisa berenang. Ibu masih ingat feelingnya, semua airnya masuk ke hidungnya ibu dan sakit sekali, dan masuk ke telinganya ibu dan masuk ke mulutnya ibu. Terus sama Bu Derno ditarik ibu, gitu. Itu di ibu trauma, ditarik terus sampai di atas ibu muntah, semuanya air. Dan di sininya ibu sakit sekali, ibu masih ingat di sininya ibu sakit karena semua airnya masuk, semua airnya ibu minum, nggak bisa bernafas. Dibeli. Itu other dangers. That's your trauma. Iya. Ibu jatuh dibeli. Ibu suka, ibu ingat kalau pagi-pagi ibu mandi mau sekolah. Kalau di Indonesia kan kalau mau sekolah harus mandi pagi-pagi. Ibu suka pergi ke belik karena kalau pagi airnya hangat, sama seperti air kita di sini, hangat. Enak sekali untuk mandi. Tapi kalau sudah siang airnya agak sedikit dingin, sore juga sedikit dingin. Ibu nggak tahu kenapa kalau malam dia airnya, kalau habis malam terus pagi-pagi airnya hangat sekali. Maybe it's because the lava is more effective in the morning. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. Engkau ente-entean, Kelangan kau yang paling tak sayang. Engkau ente-entean, kau yang paling tak sayang. Oke, sekarang apa lesson, apa pelajaran yang bisa Matilda ambil dari ceritanya ibu? Apa lessonnya? Do not make mistakes and listen to your mother. Oke, ceritanya hari itu sudah, malam ini cuma itu, besok lagi, oke? Sekarang berdoa dan bobo. But the lesson of yesterday is you need to make sure that the person you're running away from is the person that you think it is. Gini, yang lessonnya yang kemarin, kita harus cari informasi itu beritanya dan newsnya itu berita benar apa berita salah. Jangan ditelan semua mentah-mentah beritanya. Kalau semuanya kita, oh ya itu semuanya betul, akhirnya kita jadi silly, ya kan? Silly for no reason. Itu yang kemarin. Ya, hoax or is true. Ya kan? Yes, because then you will be without food, pretending for it to be Ramadan, but you don't even eat at night. It's like worse than Ramadan. Iya. Oke. It's Sekarang worse than berdoa dan Ramadan. bobo. That could end you up to death because some Spanish people don't even know how to hold that long. They don't even know how to hold an hour without eating. Iya. Karena mereka nggak terbiasa dan nggak tahu. Oke, sekarang berdoa dan bobo. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Amin. Selamat malam. Selamat malam.